Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiko Sutradharma Wangsa dari Prodi S1 Keperawatan Stikim semester 4. Pada kesempatan penyuluhan kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang infeksi saluran kemih. Ya, kita lanjut aja ya. Ini adalah tugas WOC dan ini adalah video edukasinya tentang infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana terjadi infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem kemih, yaitu ureter, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Umumnya, infeksi tersebut menyerang dua area, yaitu uretra dan juga kandung kemih. Infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih itu lebih sering terjadi pada wanita. Infeksi ini biasanya terjadi pada kandung kemih atau uretra. Sedangkan infeksi yang lebih serius mempengaruhi ginjal. Infeksi kandung kemih dapat menyebabkan nyeri panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah dalam urin. Infeksi ginjal dapat menyebabkan sakit punggung, mual, muntah, dan demam. Penanganan yang umum adalah dengan antibiotik. Lanjut ke topik utama, infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Penyebab infeksi saluran kemih pada ibu hamil itu, yang pertama itu ada tekanan janin dalam rahim. Yang kedua ada pelebaran saluran ureter, volume kantung kemih semakin besar, lalu ada perubahan hormon, dan terus lanjut ke ciri-ciri infeksi saluran kencing pada ibu hamil. Ciri-cirinya itu ada ibu hamil merasa sakit dan terasa panas atau sensasi terbakar, terutama saat buang air. Lalu yang kedua, sering buang air kecil namun berbeda daripada kondisi normal. Lalu volume air seni yang dikeluarkan akan lebih sedikit namun sering sehingga seperti tidak tuntas. Lalu ada mual dan muntah jika kondisi infeksi sudah semakin berat, termasuk penyebaran bakteri ke ginjal dan ke organ lain. Lalu, urin berwarna lebih keruh, memiliki aroma yang sangat kuat dan berbau tidak enak. Perasaan tertekan pada bagian kandung kemih, nyeri yang sangat kuat di bawah perut. Oke, lanjut yang ketiga. Cara mengatasi infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Cara mengatasinya ada banyak. Yang pertama itu rutin mengosongkan kandung kemih menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun yang lemas, terus ada menghindari semua pemakaian parfum atau sabun pembersih kewanitaan, lalu minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Nah, itulah penyebab pengobatan dan ciri infeksi saluran kencing yang sering terjadi pada kehamilan trimester ketiga. Ya, baik, definisi lainnya dari infeksi saluran kemih itu adalah istilah umum yang menunjukkan adanya mikroorganisme dalam urin. Virus dan jamur dapat menjadi penyebabnya, menurut Sudoyono tahun 2006. Lalu, insidensi kejadian infeksi saluran kemih itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang mengalami gejala infeksi saluran kemih sebesar 30,2%. Gejala infeksi saluran kemih yang paling banyak dialami oleh ibu hamil yang tidak bisa menahan BAK sebesar 37,9%. Menurut teori, infeksi saluran kemih sering ditemukan pada kehamilan dengan prevalensi sekitar 10%. Ya, yang kedua itu infeksi saluran kemih dibagi menjadi ISK bagian bawah. Itu ada bakteriuria asimptomatik, sistisis akut, dan ISK bagian atas atau pyelonefritis. Masing-masing ditemukan pada 2-13% dan 1-2% ibu hamil. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis infeksi saluran kemih. Yang pertama ada sistitis. Sistitis adalah kondisi peradangan pada kandung kemih yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Yang kedua, bakteriuria asimptomatik. Bakteriuria asimptomatik adalah jenis infeksi saluran kemih yang umumnya tidak menunjukkan gejala-gejala. Lalu yang ketiga itu ada pyelonefritis. Bakteri menyebabkan infeksi saluran kemih dapat berpindah dari bukaan, saluran, ataupun kandung. Adapun faktor penyebab atau resikonya. Beberapa resiko yang mungkin terjadi jika seorang
ibu mengalami infeksi saluran kemih saat hamil, diantaranya itu ketuban pecah dini, persalinan prematur, dan berat badan bayi rendah saat lahir. Itulah mengapa infeksi saluran kemih harus segera diatasi, sebab bisa mengancam kesehatan mama dan janin. Dan etiologi infeksi saluran kemih, penyebab tersering infeksi saluran kemih yaitu Escherichia coli 80-90%. Selain E. coli, banyak bakteri gram negatif lain yang dapat menyebabkan infeksi saluran air kemih, yaitu ada Klebsiella, lalu Proteus, dan Enterobacter. Tetapi bakteri-bakteri tersebut hanya menyebabkan infeksi ringan. Selain bakteri tersebut di atas, adapun bakteri gram dan pemeriksaan penunjangnya yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa infeksi saluran kemih adalah urinalisis berupa tes dipstik urin dan kultur urin. Ya baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.